Warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dwi Yudika Amelia. Ana min fasli ta'limil lughatil al-arabiyyah wahid A. Ana huna li qira'atin nasul qira'ah fi nihayatil imtihan al-fasli ad-dirasi. Qira'atul wahid tahta mawdu al-harbu was-salam. Yahtaju kullul insan ila an ya'isha fi aman wa salam. Ma'adalik tahdatul huruf fi kulli makan minal alam. Wahayya wasailil a'lam. Tanaqalu lana kullu sa'ati ahbarul huruf. Wal harbu laysat amran jadidan. Fattarihu yuhadiduna an hurufin kathiro. Waqa'atul bimadi. Wat'afat hadratil insan. Laqad daqat mu'addimud dawlil amrul huruf. Walam yatamata' insan fi tarihit tawil bil aman wasalam illa qalilan. Perang dan damai. Setiap manusia butuh hidup dalam kedamaian dan keamanan. Bersamaan dengan itu, perang terjadi di setiap tempat di seluruh dunia. Dan inilah medianya. Setiap jamnya, kita dibawakan berita-berita perang. Dan perang bukanlah perintah baru. Maka sejarah memberitahu kepada kita tentang banyaknya perang. Dan terjadi di masa lalu. Peradaban manusia telah melemah. Sungguh saya merasakan sebagian besar negara menderita sebab perang. Dan manusia tidak bisa menikmati waktu yang lama dengan keadaan aman dan damai kecuali dengan sedikit waktu. Wa ma'a katsiratil huruf kana dunaka muhawalatan li tahqiqis salam. Wa fil 'asril hadits wa ba'da intihal al-hurbi al-'alamiyah ula fi sanati 1918 ila syi'ati usbatil umam wa kana al-hadfu minha hibdus salam fil 'alim wa ba'da intihal harb al-'alamiyah tsani fi sanati 1945 Insya'atin munzamatul umamul mutahiddah litahallamakan usbatil umam wa yataba'un majlisul aman munzamatul mu'tadiyah wa qad haqqatul umamul mutahiddah ba'da najah fi hamdis salam walakinnaha lam tuwaqqaful huruf fi katsirin minad dawli wa biakhosati fi Afrika wa Asia wa antahamul umamul mutahiddah bi abha asbahat du'ifa lil ahwalu laha wa la quwwa li anna ba'da dawli tahmilu 'alayha wa lidalik asbaha katsirun min qararatiha la yunqadu wa min dalikal qararati allati tahus Falyastin wal Qudus wa Kashmir. Dan dengan banyaknya peperangan, maka terdapat upaya untuk mencapai perdamaian. Dalam zaman modern ini, dan setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918 Masehi, kemudian mendirikan Liga Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian di dunia. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 Masehi, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan untuk menggantikan tempat liga-liga bangsa. Dewan Keamanan berafiliasi dengan PBB dan juga mencari perselisihan antar negara serta memberikan hukuman kepada negara-negara penyerang. Dan sungguh ini telah mencapai persatuan negara-negara setelah sukses dalam pemeliharaan perdamaian. Akan tetapi peran itu tidak berhenti di banyak negara, terutama di Afrika dan Asia, kemudian menuduh bangsa-bangsa dengan bersatu dan menjadikan kita lemah. Tiada daya dan upaya karena beberapa negara telah mendominasinya. Oleh karena itu, keputusannya menjadi banyak dan tidak dilaksanakan. Di antaranya adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Palestina, Yerusalem, dan Kashmir. Tsani tahtal maudu arkanul islami khamsatun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait wa hadza ta'rif bi arkanil islam
Rukun Islam ada 5. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dan inilah pengertian rukun Islam. Arkanul ula asyhadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huma miftahu dukhulil Islam faman qalahuma faqad dakhala fil Islam. Rukun yang pertama yaitu syahadat, 2 kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mereka adalah kunci masuk Islam. Maka setiap orang yang mengucapkannya, maka mereka masuk ke dalam Islam. Ar-rukunu tsani as-sholatu wa hiya umududdin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul amrul Islam wa umudatus sholat wa dirwatu sanamihil jad fi sabilillah wa hiya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati sholat fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi was sholawatu khamsu sholatu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was sholati awqatu ma'inatan. Qala ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Rukun yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, perintah utama dan tiangnya Islam adalah sholat, dan tingkat tertinggi yang menonjol dalam berjuang di jalan Allah, dan dia perkara pertama yang diperhitungkan atas hamba di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik, baik semua amalnya. Apabila buruk, buruk semua amalnya. Dan sholat 5 waktu sebagai berikut: sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan sholat tersebut dilakukan pada waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ar-rukunu tsalits az-zakatu wa hiya ma yahrujul muslim minal mal ilal fuqara. Qala ta'ala, hudman amwalihim shadaqatan tatuhurhum wa tazkihim biha. Rukun yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah perbuatan dikeluarkannya harta dari seorang muslim untuk orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikannya. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ar-rukunur rabi' as-siyam wa huwa ayatrokal insan syahwatil batani wal farji minal fajri ila ghurubi syamsi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa lis-shaimi ajrun 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa tahsiban ghafara lahu ma taqaddam min dzambihi. Rukun yang keempat adalah puasa. Puasa adalah sesuatu yang menghilangkan manusia dari syahwat perut dan kemaluan, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Khamis Al-Hajju wa yakunu fi makkatil ada'il manasik. Qala ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa yajibul hajja 'alal muslimi marratan wahidatan fil umri liman istata'a ilaihi sabila. Rukun yang kelima adalah haji. Haji dilaksanakan di kota Mekah untuk menjalankan peribadatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dan kewajiban haji bagi seorang muslim adalah 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Syukron katsir minal qiraati minni aksaru au aqul i'tadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.